الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله
Cukup di sini. Cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari takbir masjid. Yang pertama, mohon keikhlasan para jamaah untuk membacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita sampaikan atau kita tujukan kepada Bapak Muhammad Halil yang sekarang dalam keadaan sakit. Semoga dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan untuk yang kedua adalah kepada para jamaah yang memberikan infak sedekah kepada Masjid Al-Barakah, semoga diberikan pelanggaran benar usahanya. Ila hadiyati hajatina hajatukum min kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala bacaan surat Al-Fatihah. Semoga amal kebaikan para jamaah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Untuk pengumpulan yang kedua, hasil infak Jumat yang lalu sebesar Rp2.970.000 dengan pengeluaran Rp6.101.500 sehingga saldo kas masjid saat ini Rp21.404.400. Dengan ini kami menyampaikan terima kasih kepada para jamaah. Semoga amal ibadah para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Untuk pengumuman yang kedua yang bertindak selaku imam dan khatib sholat Jumat pada hari ini adalah Ustaz Anas dari Desa Sukorejo dan Bilal Bapak Mukhlisin. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Sekali lagi atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansib wal imamu yaktubu faqad lawud ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u jami'an rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
hayya 'alas shalah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qasamallahu ibadahu ala qismaini faminhum syakirun wa minhum kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul ghafur wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa afdal ibadi ala syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihadihim ila yaumil hasri wan nusyur. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wahsyaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun min walidihi syai'a. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Khatib berwasiat sebagaimana diwasiatkan oleh para khatib dimanapun pelaksanaan sholat Jumat. Pada kesempatan yang sangat mulia di hari yang mulia ini, setidaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Setidaknya kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita menjadi lebih bergengsi di hadapan Allah. Setidaknya kita yakin dengan janji Allah sebagaimana tersirat di dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi atau jalan keluar sesulit apapun yang dihadapinya. Bahkan Allah pun juga akan memberi rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Diperkuat pula di dalam surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka kelak akan digiring menuju surga secara bergolong-golong sesuai dengan kadar keimanan yang dimiliki. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sungguh di dalam perjalanan hidup kita akan menghadapi suatu perjalanan sangat jauh, yakni akhirat. Oleh karena itu, apabila kita tidak memiliki bekal yang cukup, tentu nantinya akan mengalami suatu keadaan yang sangat mengenaskan, akan meronta-ronta, akan merana, akan mengalami satu kesengsaraan yang tiada berujung.
Hari ini adalah hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, pimpinan hari-hari yang lain, dan juga dikatakan wahidul fuqara wal masakin. Hadirnya orang-orang fakir dan miskin setidaknya di hari Jumat inilah kita genjot di dalam amal ibadah soleh kita, karena pahalanya pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan juga penciptaan manusia pertama kali pun juga pada hari Jumat, dan kelak di hari kiamat pun juga datang pada hari Jumat. Sekarang kita bisa berkumpul di masjid ini, setidaknya mari kita renungkan bersama. Kehidupan dunia ini bukanlah merupakan suatu kehidupan yang abadi, karena ada kematian setelah kehidupan kita. Akan ada hari kiamat nanti yang akan menghancurkan dunia ini. Kita sering mengeluh di dalam urusan-urusan duniawi yang hanya sifatnya sementara, tetapi jarang sekali kita merasakan suatu penyesalan yang sangat dalam urusan ukhrawi. Kita begitu resah ketika kita kehilangan harta benda kita, ketika kita mengalami suatu kerugian, kita merasa resah. Akan tetapi kita tidak begitu resah ketika kita kehilangan kesempatan untuk berjamaah, ketika kita tidak bisa untuk menjalankan sebagai tambahan amal ibadah wajib kita melalui sunnah-sunnah, termasuk suatu nilai yang sangat besar, rakaat qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh itu lebih utama daripada alam dunia seisinya ini. Tetapi ketika kita tidak bisa menjalankan, tidak ada rasa penyesalan ketika kita tidak bisa melakukan untuk berjamaah, untuk sholat-sholat sunnah. Ini sebetulnya yang merupakan suatu hal yang sangat merugikan menuju suatu kehidupan yang baqa, suatu kehidupan yang abadi, yang merupakan darul khulud, yakni akhirat. Ma'asyiral muslimin, setidaknya kita ingat kelak di hari kiamat, gempa yang akan terjadi kelak tidak bisa diukur dengan skala Richter. Dari begitu dahsyatnya, sebagaimana tersirat di dalam firman Allah surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu wa mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa yang dikatakan kiamat? Yauma yakunun nas, di waktu itu umat manusia kal farasil mabsus, sebagaimana inai-inai, sebagaimana laron yang berterbangan. Bahkan di waktu itu takunul jibalu kal ihnil manfus, gunung yang begitu besar, yang begitu berat akan berterbangan sebagaimana kapas, sebagaimana bulu yang dihamburkan. Begitu dahsyatnya kelak. Demikian pula sebagai tersirat di dalam surah Zalzalah, idza zilzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi kelak digonjang-ganjing oleh Allah di waktu itu, wa akhrajatil ardu asqalaha, dari perut bumi mengeluarkan suatu barang yang berat, akan berterbangan di waktu itu. Dan di waktu itu waqalal insanu malah, umat manusia bertanya, ada apa ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, di waktu itulah Allah Tuhanmu telah memerintahkan, di waktu idni rabbika awhalaha, tentang bagaimana kabar nantinya. Begitu dahsyat yang ada di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, di hari kiamat kala orang sudah tidak memikirkan anak istri, sudah tidak mengurus yang namanya benda, harta benda yang dimiliki. Yang itu adalah keselamatannya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah,
ingatlah kita di dalam firman Allah sebagaimana diaturkan di dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amalukum, jangan sampai harta kalian menterlenakan kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian menjadikan terlena dzikrillah, untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia tergolong orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Oleh karena itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Infakkanlah apa yang telah aku anugerahkan kepada kalian sebelum yang namanya kematian untuk mendatangi kalian. Kenapa demikian? Kalau sudah datang, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang mati akan mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, kembalikan aku, beri aku tempo agar aku bisa kembali ke dunia, fa'asaddaq, agar aku bisa bersedekah, wa hakum minan, dan juga wa hakum minas sholihin, dan aku agar tergolong orang-orang yang soleh. Hal yang ingin dilakukan oleh orang yang meninggal ketika bisa dikembalikan ke dunia adalah bersedekah. Kenapa bukan sholat yang merupakan imaduddin, saka, tiang daripada agama? Kenapa bukan ibadah haji? Kenapa bukan ibadah-ibadah yang lain? Disitulah kehebatan daripada sedekah. Andai kata dilakukan oleh orang yang jelek pun masih terbilang baik sedekah tersebut. Tetapi lebih sebalik daripada sedekah ke orang yang baik, orang cikir, dilakukan oleh orang yang baik akan menjadikan suatu kejelekan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sikapi ayat-ayat Allah yang saya aturkan tersebut secara cerdas. Bukan cuma kecerdasan secara intelektual atau IQ, tapi setidaknya kecerdasan secara SQ atau supranatural question. Bagaimana dimaksud oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang cerdas? Hadis yang bersumber dari Abi Ya'la Shaddad bin Ibnu Aus radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasul, al-kaisu man dana nafsa. Orang yang cerdas, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan mau melakukan apa-apa nanti menuju setelah kematian. Sebaliknya, wal ajizu man atba nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang menang, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan orang tersebut masih berharap mendapatkan ampunan dari ridha Allah. Gak akan mungkin, nonsen hal yang demikian. Terus bagaimana dengan orang yang terus-menerus melakukan suatu kemaksiatan dan tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah? Akan lebih parah lagi nantinya kehidupan orang ini. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang bisa introspeksi dirinya, orang yang bisa menghitung-hitung amalnya sendiri. Hasibu qabla an tuhasib. Hitunglah, amal-amalkan sebelum nanti amalkan akan dihitung di mahkamah ilahinya Allah. Dan di waktu itu tidak akan ada orang yang bisa mengelak dari kejelekan yang dilakukan. Di waktu itulah al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di waktu itu mulut-mulut mereka sudah ditutup, tetapi waktu tukallimuna aydihim, yang berbicara atas perbuatan yang dilakukan adalah tangan-tangan mereka, bukan mulutnya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka yang akan sebagai saksi atas apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah,
Berusahalah kita di dalam setiap kehidupan kita untuk melakukan kebaikan. Dikarenakan sebagian tersirat di dalam surah Fussilat ayat 46, man amila shalihan fali nafsihi. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka amal tersebut akan menjadikan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk saya, bukan untuk orang lain. Demikian pula sebalik, waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang melakukan kejelekan, maka kejelekan tersebut akan berimbas pada dirinya. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, dapat kita bayangkan dan kita renungkan ketika kita kelak, amal kebaikan apa yang bisa dikenang oleh keluarga kita? Amal kebaikan apa nanti akan bisa dikenang oleh masyarakat ketika kita tidak ada? Sehingga kita bukan cuma bangkai yang hidup, tidak ada kebaikan, tidak ada satu kebaikan yang bisa dikenang sebagaimana bangkai yang hidup orang ini. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu ada dua ayat yang setidaknya kita camkan, yang satu ayat yang sangat menyenangkan dan yang satu ayat yang sangat menyedihkan dan menyusahkan. Yang pertama, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun itu sebesar zarah, sebesar biji sawi dari begitu remehnya kebaikan, kalau akan bisa melihat balasan kebaikan. Ketika kita duduk-duduk di depan rumah, melihat orang yang jual cobek, bila kita memang mampu beli. Kalau memang tidak bisa, doakan ya Allah, semoga laku dagangannya orang jauh tersebut. Dan sebaliknya, yang sangat menyusahkan kita pada kelanjutan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa melakukan kejelekan walaupun sebesar dzarrah, sebesar biji cawi dari begitu remehnya kejelekan, kelak pun juga akan bisa balasannya. Ketika kita duduk-duduk di depan rumah, melihat pasangan suami istri yang mungkin tidak kufu, mungkin dalam hati mengatakan, begitu bodohnya si lelaki tersebut mendapatkan seorang istri yang jelek. Dalam hatinya sudah nilai dosa. Na'udzubillah. Karena itu para jamaah, di akhir khutbah ini, mari kita berusaha untuk melakukan kebaikan walaupun itu sangat remeh. Kita beli makanan orang yang walaupun itu enggak begitu laku, yang sebelah begitu larisnya, kita beli yang tidak laku. Karena akan menjadikan suatu nilai di dalam hati kita, nanti akan terasa kenikmatan, karena nanti akan menjadikan suatu amal ibadah sedekah. Mudah-mudahan dari apa yang saya aturkan akan menjadikan pensupport di dalam amal ibadah kita, dan semoga akhir kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah dengan membawa iman, Islam dan ihsan, dan dalam kondisi radiyatan maradiyah. Amin. Wa ya mujibas sa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu muryatin amma arda'at wa tadha kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam hakimil hukam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad yahdi ila subulis salam
وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم إلى يوم الزحام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم يا الله اللهم قوي وانصر وسلم وقوي على فلسطين وأهلك يا الله على إسرائيل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر